Buat kamu nasabah pinjaman online atau buat kamu nasabah pinjol legal, mending segera lakukan 3 hal ini deh sebelum keluarga kamu diteror oleh DC pinjol legal. Nah, kenapa saya menyuruh kamu untuk melakukan 3 hal ini? Karena ini bisa dibilang penting tidak penting. Ya, apalagi kalau kamu takut keluarga kamu diteror oleh DC pinjam online, berarti kamu harus melakukan 3 hal ini. Nah, apa sih 3 hal ini? Simak baik-baik saja video ini. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Kalba ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Kalba ini, kamu bisa sering nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Kalba untuk bayar di pinjol legal. Kamu juga bisa dengan saya, bisa. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Gegabah itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini ya. Kamu komen seperti ini, 738, terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Cuman di sini saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Dan sebelum ke pembahasannya juga, alangkah baiknya kamu like dan subscribe dulu channel ini. Kenapa? Supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpenjualan. Dan kamu juga harus tahu, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar ya. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang mungkin diteror oleh DC pinjol legal ya, entah itu keluarga kamu atau kerabat kamu. Kamu bingung harus ngapain, nah jadi kamu harus melakukan 3 hal ini buat yang sudah ataupun yang belum diteror. Karena emang tidak semua DC pinjol legal seperti itu, tapi biasanya ada yang seperti itu. Nah, apa sih 3 hal ini? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama. Jadi yang harus kamu lakukan jika tidak ingin keluarga kamu diteror oleh DC pinjol legal ya, kamu bisa menghapus izin aplikasinya. Seperti hapus izin mengakses kontak kita, ataupun kalau mau lebih detail ya, mau lebih aman lagi, kamu bisa menghapus aplikasinya. Lah tujuannya buat apa bang? Dan apa tujuannya? Dan apa hubungannya dengan kontak keluarga kita? Jadi kalau aplikasinya kamu hapus atau kamu hapus izinnya tadi ya, mereka itu tidak ada akses seperti ke kontak-kontak kita ataupun ke galeri kita. Nah, mereka bisa keluar kontak ataupun menghubungi keluarga kita itu lewat kontak tadi, yaitu lewat aplikasinya tadi. Jadi kalau aplikasinya tidak dihapus, ya mereka bisa mengakses kontak-kontak kamu dan menghubungi keluarga kamu. Jadi kamu hapus aplikasinya atau kamu hapus izin aplikasinya, izin mengakses ke kontak-kontak kita. Itu untuk yang pertama yang harus kamu lakukan. Dan untuk yang kedua, kamu bisa mengganti kartu HP kamu bisa mengganti WA kamu bisa mengganti email kamu ya. Nah, kamu bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah nakal ya, seperti meneror keluarga kamu dan lain-lain. Jadi kamu bisa melakukan hal tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memutus teror DC pinjol legal ini. Jadi kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email ya, mereka tidak bisa meneror kamu. Tapi bang, saya takut. Misalnya kalau saya mengganti kartu HP, saya takut dibawa ke juru hukum dengan alasan membawa kabur uang perusahaan. Nah, kamu nggak perlu percaya, kamu nggak perlu takut ya. Sebenarnya itu ancaman saja, supaya kamu tidak mengganti kartu HP, supaya kamu tidak mengganti WA, supaya kamu tidak mengganti email. Emang sih itu salah, kita mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email. Tapi kan masalahnya DC pinjol legal ini meneror kontak-kontak kita ataupun meneror nomor keluarga kita. Kan itu sudah jelas melanggar aturan dari pihak OJK. Jadi apa salahnya kita langgar lagi misalnya aturan perpinjaman dengan pihak pinjaman online ini. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang terakhir, kamu bisa laporkan ke OJK ataupun ke HV ya. Kamu bisa laporkan tentang DC pinjol legal neror keluarga kita, atau mengancam katanya akan meneror keluarga kita. Nah, kamu ancam balik, akan dilaporkan ke pihak OJK ataupun ke API ini. Saya berjamin, DC pinjol legal tidak akan berani neror keluarga kamu ataupun keluar kondar. Karena sebenarnya ya, DC pinjol legal itu dilarang meneror selain ke nasabah. Maksudnya seperti neror ke keluarga kita ataupun ke kontak-kontak kita, itu dilarang oleh pihak OJK. Jadi kalau ada DC pinjol legal seperti itu, kamu ancam akan dilaporkan ke pihak OJK. Saya berjamin mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi kamu harus lakukan 3 hal tadi jika tidak ingin keluarga kamu atau nomor kontak-kontak kamu diteror oleh DC pinjol legal. Sekali lagi, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Dan ya, video ini dibuat itu untuk membantu kamu yang misalnya keluarga kamu diteror oleh DC pinjol legal atau kontak-kontak kamu diteror oleh DC pinjol legal. Jadi kamu lakukan 3 hal tersebut. Ini untuk DC pinjol legal yang nakal saat neror nasabah. Nah, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik dan subscribe channel ini. Oke, saya Kang Kalba pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.